Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rezeta dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang penerapan PSBB dalam memutus rantai COVID-19. Pada akhir Desember 2019, kota Wuhan, Cina diserang oleh sebuah wabah yang dikenal dengan COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona. Dalam hitungan minggu dan hitungan bulan, virus ini menyebar ke berbagai di dunia. Salah satunya tuh di Indonesia. Demikian juga halnya di Indonesia, sampai saat ini belum berhasil untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, beberapa daerah sudah merasa khawatir terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Untuk itu, di antara daerah-daerah yang dianggap zona merah atau red zone, masyarakat diminta untuk menghindari berkumpul dan berada dalam kerumunan ramai. Yang ketiga, masyarakat melakukan cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan memakai masker. Daerah-daerah di Indonesia yang telah masuk ke zona merah diantaranya DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. DKI Jakarta masuk menjadi salah satu zona merah penyebaran virus corona di Indonesia. Maka Gubernur DKI Jakarta mengambil tindakan mengirim surat ke Kementerian Kesehatan untuk melakukan PSBB di DKI Jakarta. Pada tanggal 7 April 2020, Menkes Terawan Agus Putranto menyetujui Jakarta menjadi wilayah pertama di Indonesia yang menerapkan PSBB. Pemberlakuan PSBB di ibu kota berlangsung selama 14 hari, yakni dari tanggal 10 sampai 23 April 2020 dan bisa diperpanjang jika diperlukan. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. Tertulis pula di aturan PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai PSBB, maka suatu wilayah provinsi atau kabupaten harus memenuhi dua kriteria. Pertama yaitu jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan secara cepat ke beberapa wilayah. Sementara kriteria kedua adalah bahwa wilayah yang terdapat penyakit juga memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa yang terdapat di wilayah atau negara lain. Penerapan PSBB di DKI Jakarta didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Teknis pelaksanaan PSBB diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB ini berbeda dengan lockdown atau karantina wilayah. Status PSBB tidak membuat seluruh aktivitas warga di luar rumah harus dilarang. Setelah penetapan PSBB di DKI Jakarta, pemerintah daerah atau Pemda akan meliburkan sekolah dan tempat kerja dan juga akan membatasi kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial budaya dan kegiatan di tempat umum lainnya. PSBB diatur dalam Peraturan Gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020. Ada 28 pasal di dalam pergub tersebut. Salah satunya adalah mengatur pola berkendara PSBB di DKI. Aturan umum untuk transportasi umum Pemprov DKI Jakarta yaitu membatasi jam operasional kendaraan umum menjadi pukul 6 pagi sampai 6 sore selama PSBB diberlakukan. Selain itu, untuk menjaga jarak antara penumpang di transportasi umum, setiap armada cuma boleh mengangkut penumpang maksimal 50% dari kapasitasnya. Jarak antar penumpang minimal dijaga dan rentan 1 meter. Adapun angkutan roda 2 berbasis aplikasi yaitu ojek online dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang. Sedangkan angkutan bis jemputan karyawan di sektor industri, manufaktur, dan assembling tetap diizinkan beroperasi. Penyelenggara transportasi umum juga diwajibkan untuk melakukan disinfeksi kendaraan secara berkala dan memantau suhu tubuh petugas maupun penumpang. Fungsi PSBB yang kita dapatkan sebagai masyarakat yaitu diantaranya mencegah terjadinya perkumpulan orang baik dalam jumlah kecil hingga jumlah besar dan menekankan penyebaran virus corona itu sendiri di kalangan masyarakat. Dengan adanya PSBB diharapkan hal ini mampu melindungi orang-orang dari penularan COVID-19 hingga kasus terakhir. Namun tentu saja tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa adanya kerjasama dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu diharapkan bahwa dengan diberlakukannya PSBB, masyarakat juga turut berkontribusi dan menaati pemerintah agar penyebaran COVID-19 bisa berhenti. Terima kasih, itulah penjelasan saya mengenai PSBB untuk memutus rantai COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.